Di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta, suaraan subuh bergema, tapi yang lebih mengguncang adalah jeritan Rina yang memecah kesunyian malam. "Kenapa, Bu? Kenapa harus seperti ini?" tanyanya sambil memegang tangan ibunya yang lemah, tapi mata ibunya hanya menatap kosong penuh penyesalan. Saat itu, Rina baru saja menemukan surat dari neneknya yang sudah meninggal, surat yang mengubah segalanya tentang dirinya dan keluarganya. Rina, seorang perempuan berusia 28 tahun, bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta di ibu kota. Dia selalu merasa berbeda sejak kecil, tapi baru benar-benar menyadarinya saat kuliah, ketika dia jatuh cinta pada sahabatnya, Maya. Maya, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, menjadi cahaya dalam hidup Rina yang penuh tekanan. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di mana Rina belajar pendidikan dan Maya jurusan psikologi. Hubungan mereka tumbuh diam-diam karena di Indonesia, cinta seperti itu masih dianggap tabu, terutama di keluarga Rina yang taat beragama dan konservatif. Keluarga Rina berasal dari Jawa Tengah, di mana tradisi dan norma masyarakat sangat kuat. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan pentingnya menikah dan memiliki anak. "Kamu harus jadi perempuan yang baik, Rin. Jangan seperti tante-tante yang gagal rumah tangga," katanya sering. Ibu Rina, meski lebih lembut, tak pernah berani menentang suaminya. Nenek Rina, yang tinggal bersama mereka, adalah sosok paling berpengaruh. Dia orang yang saleh, selalu berpuasa sunnah dan membaca Al-Quran setiap hari. Bagi nenek, segala sesuatu yang menyimpang dari norma adalah dosa yang harus diperbaiki. Rina dan Maya menjalin hubungan selama 4 tahun secara sembunyi-sembunyi. Mereka bertemu di kai-kai kecil di Jakarta Selatan, berbagi mimpi tentang masa depan yang bebas dari pandangan orang lain. "Kita bisa pindah ke Bali, Rin. Di sana lebih terbuka," kata Maya suatu hari, sambil memegang tangan Rina di bawah meja. Tapi Rina selalu ragu. "Bagaimana dengan keluargaku? Mereka akan hancur." Konflik batin Rina mulai muncul, dia mencintai Maya, tapi juga tak ingin menyakiti keluarganya. Suatu malam, saat Rina dan Maya sedang makan malam di apartemen Maya, telepon berdering. Itu dari ibu Rina. "Rin, nenek sakit parah. Pulanglah segera." Rina buru-buru pulang, meninggalkan Maya dengan janji akan kembali segera. Di rumah, nenek terbaring lemah, tapi matanya masih tajam. "Rina, nenek tahu semuanya," bisiknya. Rina terkejut. Bagaimana nenek tahu? Ternyata seorang tetangga melihat Rina dan Maya berpelukan di taman, dan gosip menyebar cepat di lingkungan mereka. Nenek memutuskan untuk berpuasa sebagai bentuk doa untuk memperbaiki Rina. "Ini dosa, Rin. Kamu harus berubah. Nenek akan puasa sampai Tuhan mengubah hatimu." Rina merasa hancur. Dia mencoba menjelaskan, tapi nenek tak mau mendengar. "Ini bukan pilihan, ini pengaruh setan." Konflik mulai memuncak. Rina merasa terjebak antara cinta dan keluarga. Maya menelepon, khawatir. "Jangan biarkan mereka mengubahmu, Rin." Tapi Rina mulai ragu. Apakah cintanya pada Maya benar-benar dosa? Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Ayah Rina marah besar saat tahu dari nenek. "Kamu bikin malu keluarga. Harus kawin segera." Dia mengatur pertemuan dengan anak temannya, seorang pria bernama Andi yang bekerja di bank. Rina dipaksa bertemu Andi meski hatinya menolak. Saat makan malam dengan Andi, Rina hanya diam, pikirannya pada Maya. "Kamu kelihatan tidak senang," kata Andi. Rina menggeleng, tapi dalam hati dia ingin lari. Maya merasa dikhianati. "Kamu mau ikut mereka? Kita sudah janji." Mereka bertengkar hebat di apartemen. Rina menangis, "Aku takut, Mai. Keluargaku segalanya bagiku." Maya pergi, meninggalkan Rina sendirian. Ini adalah pengkhianatan pertama, Rina memilih keluarga daripada cinta. Tapi malam itu, nenek semakin lemah.
Puasanya membuat tubuhnya rapuh. Dokter bilang dia harus makan kalau tidak bisa atal. Rina duduk di samping nenek memohon. Nenek, tolong berhenti. Aku akan berubah. Tapi nenek tersenyum lemah. Nenek lakukan ini untukmu. Konflik batin Rina semakin dalam. Apakah dia harus mengorbankan dirinya untuk keluarga? Atau melawan norma masyarakat? Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih kuat, pilihan seperti ini bisa menghancurkan hidup. Akhirnya, nenek meninggal. Di pemakaman, Rina menemukan surat di kamar nenek. Surat itu ditulis sebelum nenek sakit. Rina membacanya sendirian dan isinya mengguncang dunia Rina. Rina sayang, nenek pernah seperti kamu. Dulu, nenek mencintai seorang perempuan. Surat itu mengungkap rahasia nenek, dia juga lesbian, tapi memilih menikah dengan kakek untuk memenuhi ekspektasi keluarga. Nenek menyesal, Rin. Jangan ulangi kesalahan nenek. Rina terduduk, air mata mengalir. Rahasia ini mengubah segalanya. Nenek berpuasa bukan untuk memperbaiki Rina, tapi untuk menebus dosanya sendiri. Ini adalah pengkhianatan dari masa lalu. Rina merasa marah dan sedih. Bagaimana nenek bisa menyembunyikan ini selama puluhan tahun? Setelah menemukan surat itu, Rina tak bisa tidur. Dia mondar-mandir di kamar, memegang surat yang sudah kusut. Kenapa nenek tak pernah bilang, gumamnya? Pagi harinya, dia menghadapi keluarga. Ayahnya masih marah, lupakan Maya itu. Andi orang baik. Ibu diam saja, tapi matanya penuh simpati. Rina memutuskan untuk berterus terang. Ayah, aku tak bisa. Aku mencintai Maya. Ayah marah besar, melempar gelas. Kamu gila. Di Indonesia ini, kamu mau mati di penjara. Rina mundur, tapi tak menyerah. Ini aku, ayah. Nenek juga begitu. Ayah terkejut. Rina menunjukkan surat. Ayah membacanya, wajahnya pucat. Ini bohong, serunya, tapi suaranya gemetar. Ibu menangis, Mak, kenapa tak bilang? Ternyata ibu sudah curiga, tapi tak berani bertanya. Konflik keluarga memuncak. Ayah menolak percaya, menganggap surat itu palsu. Dia mengusir Rina dari rumah. Pergi kalau kamu mau begitu. Rina pergi dengan hati hancur, membawa tas kecil. Dia pergi ke apartemen Maya, tapi Maya tak ada. Maya sudah pindah, meninggalkan catatan, aku tak bisa menunggu lagi. Kamu pilih mereka. Rina merasa ditinggalkan 2 kali. Sendirian di Jakarta yang ramai, Rina mencari pekerjaan baru. Dia tinggal di kos-kosan murah, bekerja sebagai relance tutor. Tapi pikirannya tak tenang. Dia mulai mencari komunitas di online, tapi takut. Di Indonesia, kelompok seperti itu sering digerebek polisi. Suatu hari, dia bertemu dengan Lina, seorang aktivis yang lebih tua. Lina mengundang Rina ke pertemuan rahasia. Kamu bukan sendirian, Rin. Di pertemuan itu, Rina mendengar cerita orang lain. Ada yang diusir keluarga, ada yang dipaksa kawin. Rina berbagi ceritanya tentang nenek. Semua terkejut. Itu bukti bahwa ini bukan pilihan, tapi bawaan, kata Lina. Rina mulai bangkit, tapi tekanan sosial masih ada. Tetangga lama menelepon, gosip menyebar. Rina lesbian, keluarganya hancur. Maya muncul kembali. Mereka bertemu di KAI. Maya marah, kamu biarkan aku pergi. Rina menjelaskan surat nenek. Maya melunak, aku tak tahu. Mereka berdamai, tapi hubungan mereka sekarang penuh luka. Kita harus hati-hati, kata Rina. Tapi Maya ingin lebih berani. Kita bisa pergi ke luar negeri. Konflik baru muncul. Ayah Rina sakit, serangan jantung. Ibu menelepon, pulanglah, Rin. Rina kembali, tapi ayah menolak melihatnya. Kecuali kamu berubah. Rina marah, ayah, nenek mati karena menyembunyikan diri.
Aku tak mau begitu. Ayah diam tapi tak berubah. Rina memilih pergi lagi mengorbankan hubungan keluarga. Di sisi lain, Maya mendapat tekanan dari keluarganya sendiri. Ibunya tahu dari gosip dan memaksa Maya bertemu pria. Maya menolak, tapi keluarganya mengancam memutus bantuan finansial. Maya bekerja sebagai psikolog, tapi gajinya pas-pasan. Aku tak bisa tanpa mereka, kata Maya pada Rina. Rina merasa takut. Apakah Maya akan mengkhianatinya? Suatu malam, mereka bertengkar lagi. Kamu mau kawin dengan pria itu? Tanya Rina. Maya menangis, aku tak tahu. Ini adalah momen pengkhianatan. Maya memilih keluarga, meninggalkan Rina. Rina hancur, minum-minum sendirian di bar. Dia hampir menyerah, tapi ingat surat nenek. Jangan ulangi kesalahan nenek. Rina memutuskan untuk melawan. Dia bergabung dengan Lina menjadi aktis. Mereka mengadakan kampanye online meski berisiko. Polisi mulai mengawasi. Suatu hari, rumah Lina digerebek. Rina lolos, tapi Lina ditangkap. Rina bersembunyi, takut. Ini adalah harga yang harus dibayar, kehilangan kebebasan untuk kebenaran. Setelah Lina ditangkap, Rina hidup dalam ketakutan. Dia pindah ke Bandung, tinggal di rumah teman. Tapi berita menyebar, aktis ditangkap di Jakarta. Rina merasa bersalah. Ini karena aku, gumamnya. Maya menelepon, aku khawatir padamu. Mereka bertemu lagi di kai tersembunyi. Maya menyesal, aku salah meninggalkanmu. Hubungan mereka pulih, tapi lebih rapuh. Mereka memutuskan untuk bersama, meski risiko tinggi. Kita bisa pindah ke Australia, kata Maya. Rina setuju, tapi butuh uang. Mereka bekerja keras, Rina mengajar online, Maya konsultasi. Tapi keluarga Rina tak diam, ayah menelepon, pulang, Rin. Ibu sakit karena kamu. Rina kembali ke Jakarta. Ibu terbaring di rumah sakit, depresi. Makan aku, Bu, kata Rina. Ibu memeluknya, aku tahu tentang nenek. Aku dukung kamu. Ini adalah momen odd or tog. Ibu mengungkap bahwa dia tahu rahasia nenek sejak lama, tapi diam karena takut ayah. Jangan seperti kami, Rin. Ayah masih keras. Dia memaksa Rina memilih, keluarga atau Maya. Rina menolak, aku pilih diriku sendiri. Ayah marah, tapi kali ini dia menangis. Aku takut kehilanganmu. Konflik batin ayah mulai terlihat. Dia dibesarkan di era Orde Baru, di mana norma ketat. Tapi surat nenek membuatnya ragu. Sementara itu, Maya menghadapi mautun etis. Sebagai psikolog, dia tahu bahwa orientasi seksual bukan penyakit, tapi keluarganya memaksa dia ke terapi konversi. Ini untuk kebaikanmu, kata ibunya. Maya pergi sekali, tapi keluar di tengah sesi. Ini salah, serunya. Dia memilih Rina, mengorbankan keluarga. Mereka berdua sekarang melawan masyarakat. Di Indonesia, undang-undang anti diusulkan lagi. Rina dan Maya bergabung dengan petisi online. Tapi ancaman datang, pesan anonim, hati-hati, kami tahu kalian. Mereka takut, tapi terus. Ini adalah pengorbanan, keamanan untuk keadilan. Suatu hari, ayah Rina datang ke Bandung. Aku baca surat nenek lagi. Makan aku. Dia memeluk Rina. Ini adalah momen rekonsiliasi parsial. Ayah tak sepenuhnya setuju, tapi berusaha mengerti. Jangan pergi jauh. Rina menangis, terima kasih, ayah. Tapi tinggi tro belum berakhir. Maya mendapat tawaran kerja di Singapura, tapi hanya untuk satu orang. Kamu pergi saja, kata Rina. Maya menolak, kita bersama. Mereka memutuskan tinggal di Indonesia, melawan. Tapi tekanan sosial meningkat. Teman-teman menjauh, pekerjaan hilang. Rina mulai menulis blog tentang pengalamannya anonymously.
Blog itu viral, banyak yang dukung tapi juga benci. Kalian dosa, komentar netizen. Rina merasa terluka tapi kuat. Ini adalah harga priasi untuk kesadaran. Dengan blog viral, Rina menjadi target. Polisi memanggilnya untuk interogasi. Kamu promosi? Tanya polisi. Rina menjawab tenang, aku cerita pengalaman. Dia dibebaskan tapi diperingatkan. Maya khawatir ini berbahaya. Tapi Rina tak mundur. Untuk orang seperti nenek. Keluarga Maya memutus hubungan. Kamu bukan anakku lagi. Maya menangis, tapi Rina menghibur. Kita punya satu sama lain. Mereka pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana mereka bertemu komunitas kecil. Tapi konflik internal muncul. Rina ragu apakah kita benar. Maya meyakinkan cinta kita murni. Tapi suatu malam, Rina mimpi tentang nenek. Nenek bilang, makan aku. Rina bangun menangis. Ini mendorongnya untuk mencari lebih dalam tentang masa lalu nenek. Dia pergi ke desa asal nenek di Jawa Tengah. Di sana, dia bertemu tante tua yang tahu rahasia. Nenekmu mencintai seorang guru perempuan dulu. Tapi keluarga paksa kawin. Rina terkejut. Rahasia lebih dalam, nenek pernah mencoba bunuh diri. Dia puasa untuk menebus. Ini menambah lapisan, pengorbanan nenek bukan hanya untuk Rina, tapi penebusan diri. Kembali ke Yogyakarta, Rina berbagi dengan Maya. Kita tak boleh seperti itu. Mereka memutuskan untuk menikah secara simbolis dengan teman-teman. Ini adalah tindakan pemberontakan. Tapi berita bocor dan demonstrasi anti-LGBTI terjadi di depan rumah mereka. Pergi dari sini, teriak massa. Mereka lari kembali ke Jakarta. Ayah Rina sekarang dukung, menyembunyikan mereka. Aku salah dulu. Ini adalah perubahan, ayah memilih anak daripada Norma. Tapi ibu Maya datang, marah. Kembalikan anakku. Maya menolak, ini pilihanku. Konfrontasi memuncak. Ibu Maya menampar Maya, kamu hancurkan keluarga. Rina membela, cinta bukan dosa. Ibu pergi, tapi Maya hancur. Ini adalah kerusakan hubungan ibu anak putus. Rina dan Maya sekarang hidup sembunyi. Mereka bekerja dari rumah, tapi bahagia. Tapi tekanan psikologis berat. Rina depresi, Maya cemas. Mereka ke terapi, tapi sulit menemukan yang netral. Akhirnya, mereka memutuskan emigrasi. Mengajukan Isa ke Belanda, di mana pernikahan sesama jenis legal. Proses panjang, tapi berhasil. Sebelum pergi, Rina bertemu ayah. Makan aku kalau aku salah. Ayah memeluk, kamu benar, Rin. Di Bandara Soekarno-Hatta, Rina dan Maya berdiri bersama, tangan bergandengan. Ayah dan ibu Rina datang mengantar, air mata mengalir. Hati-hati di sana, kata ayah. Maya menangis karena keluarganya tak datang. Pesawat lepas landas, meninggalkan Indonesia di belakang. Di Belanda, mereka menikah resmi. Hidup baru dimulai, bebas dari tekanan. Tapi Rina sering ingat nenek. Apakah nenek bangga? Tanyanya pada Maya. Maya tersenyum, pasti. Mereka bekerja, Rina sebagai guru, Maya psikolog. Tapi luka masa lalu tetap. Rina menulis buku tentang ceritanya, menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Buku itu diterbitkan secara online meski dilarang di tanah air. Suatu hari, email dari ibu Maya datang. Makan aku. Aku salah. Maya menangis bahagia. Rekonsiliasi lambat tapi terjadi. Keluarga mulai menerima. Tapi cerita tak berakhir bahagia sempurna. Di Indonesia, teman-teman mereka masih berjuang. Dina dibebaskan tapi trauma. Rina dan Maya kembali sesekali membantu dari jauh. Melalui semua ini, Rina belajar bahwa cinta memerlukan pengorbanan.
keluarga, masyarakat, etika, semua bertabrakan. Tapi pilihan benar adalah yang setia pada diri sendiri. Apakah benar bahwa menyembunyikan identitas diri demi keluarga adalah pengorbanan mulia, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri?